Masa muda itu adalah waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Wait. Gue ngomong apaan sih? 2020 gitu. Artinya 53 tahun yang lalu Indonesia sebagai negara merdeka sedang di masa Orde Baru. Dan pasti good people tahu Orba identik dengan pembangunan. Pembangunan identik dengan Presiden Soeharto. Tapi sebagian mungkin akan berpikir, wah ini nih rezim paling otoriter, berpihak sama PKI, pansos doang. Sudahlah, itu mereka. Tapi mari kita lihat seberapa besar kontribusi Presiden Soeharto dalam memajukan Indonesia. Orde Baru dimulai pada tahun 1967 sampai 1998. Sementara itu BPS mencatat, pada tahun 1965, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 1,08%. Hingga dalam kurun waktu 1960 sampai 1965, rata-rata pertumbuhannya hanya sekitar 2% saja. Periode 1966 sampai 1973, Presiden Soeharto mengambil kebijakan untuk mengatasi hiperinflasi. Di tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik ke level 10,91% dan inflasi turun drastis menjadi 8,96%. Dan terlihat jelaslah pembangunan Indonesia di bidang ekonomi, mental, spiritual, dan pembangunan fisik. Artinya, Eyang Soeharto menjadi presiden di saat kondisi ekonomi dan politik sedang tidak baik. Jadi, mana mungkinlah pansos dengan kondisi serba sulit. So, back to the negative issues about Mr. Harto. Based on logika aja nih ya, otoriter kan artinya kesewenang-wenangan, yang dalam hal ini pasti dong rakyat kecil yang jadi korban. Sehingga nggak mungkin tuh pemimpin yang otoriter melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan fisik. Sementara Presiden Soeharto nih, pada tahun 1968 dan tahun-tahun berikutnya, gencar banget membangun ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLP, SLA, sampai perguruan tinggi. And that's the proof of his effort to keep Indonesian supremacy. Hak sama PKI. Coba dong komunis itu nggak bertuhan. Artinya gak perlu tuh dilakukan pembangunan di bidang mental spiritual atau yang berhubungan dengan keagamaan. Kenyataannya, Presiden Soeharto malah membangun ribuan tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil, dan pagoda sebagai sarana peribadatan untuk mengimplementasikan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dengan hal ini, Pak Soeharto sebagai presiden ikut andil dalam penumpasan PKI pada tahun 1965. Just that? No! Masih ada Bendungan Segoro-Goro Sumatera Utara, Bandara Soekarno-Hatta, PLTA Singkarak Padang Pariaman, RSUD Haji Bot Yasin Kalimantan Selatan, Satelit Palapa, yang kalau disebutin satu-satu, this video became a movie. Oke, sebelum conclusion, for your information guys, kalau dari tadi aku udah stay di salah satu tempat hasil pembangunan di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang diresmikan pada tanggal 4 September 1977, tepatnya Bendungan Sutami atau Bendungan Karangkates. According to the history, sebagai salah satu bendungan terbesar di Indonesia dan menghasilkan dana sampai 37,97 juta US dollar. Well, bukan kaleng-kaleng juga sih, karena kemanfaatannya juga bisa dirasakan sampai sekarang. Selain sebagai tempat bermain dan tempat refreshing, keberadaan Bendungan Karangkates juga meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Oke, conclusion. Man, sejarah sebaiknya dijadikan titik balik dan tolak ukur menuju lebih baik. Pembangunan dan semua pencapaian di masa Presiden Soeharto dan yang lainnya akan kurang berguna jika tidak terus disempurnakan. So, jangan jadi generasi yang terus-menerus mencari kesalahan tanpa melakukan perbaikan, tapi jadilah generasi yang mampu memberikan kontribusi, membuat sejarah baru, dan lahir sebagai Soeharto muda untuk memajukan nama Indonesia. Thank you and bye!